lagi nih dengan aku Dea Damara di acara Podkuy Podcast Delta Kuy. Oke teman-teman, yang sudah aku janjikan kemarin, aku bakalan terusin nih fitur-fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN. Nah, kemarin itu kan sampai dengan fitur pendaftaran auto debit ya teman-teman. Nah, sekarang aku tanya nih, udah daftar belum auto debitnya? Kalau belum, segera daftar ya di aplikasi Mobile JKN aja. Nah, untuk fitur yang selanjutnya aku bakalan jelasin tentang fitur info riwayat pembayaran. Jadi teman-teman, di sini fitur info riwayat pembayaran ini dapat menampilkan informasi tentang pembayaran premi dan pembayaran denda pelayanan. Jadi teman-teman nih, apa pengen ngecek pembayarannya itu udah masuk atau belum? Nah, bisa dicek di fitur info riwayat pembayaran. Jadi teman-teman misalkan ragu, aku udah di debit nih dan ada saldonya di rekening tapi takut belum terdebit. Nah, bisa dicek di info riwayat pembayaran. Sangat mudah kan? Dan juga ada tentang pembayaran denda pelayanan. Nah, untuk denda pelayanan ini yaitu untuk yang memiliki tunggakan iuran, sehingga teman-teman yang memiliki tunggakan iuran terus mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit, maka akan ada denda pelayanan. Seperti itu teman-teman. Jadi bukan denda iuran ya, tapi denda pelayanan. Nah, untuk selanjutnya aku bakalan jelasin tentang fitur info riwayat pelayanan. Nah, fitur ini menampilkan tentang riwayat pelayanan yang meliputi diagnosa pelayanan, keluhan dan terapi, obat dan non-obat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan dan dapat memberikan penilaian terhadap hasil pelayanan yang diberikan. Jadi gini teman-teman, saat teman-teman itu mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, nah di situ teman-teman bisa melihat nih riwayat pelayanan kesehatannya itu apa aja, sudah sesuai atau belum, terkait dengan obat atau non obat, serta teman-teman juga dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan, apakah sudah puas atau belum. Nah, kalau misalkan puas, kasihnya harus kasih bintang 5 ya. Kalau misalkan tidak ya, itu berarti akan menjadi masukan terhadap fasilitas kesehatan dan juga BPJS Kesehatan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu fitur konsultasi dokter. Nah, fitur konsultasi dokter ini adalah menu yang disediakan oleh BPJS Kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN agar peserta dapat melakukan konsultasi kesehatan dengan dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftarnya. Jadi untuk fitur konsultasi dokter ini khusus peserta yang terdaftar sebagai peserta di FKTP terdaftarnya. Jadi bukan rumah sakit ya teman-teman, tapi ini adalah di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti klinik, puskesmas, atau dokter praktek perorangan. Nah, jadi teman-teman yang mau melakukan konsultasi dokter bisa langsung akses di aplikasi Mobile JKN dan akan langsung terhubung dengan dokter yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftar. Oke, selanjutnya nih ada fitur screening riwayat kesehatan. Nah, menu yang disediakan ini bertujuan agar peserta dapat melakukan proses pemeriksaan atau penilaian kesehatan secara mandiri untuk mendeteksi risiko penyakit, dan juga screening riwayat kesehatan ini dapat dilakukan satu kali dalam setahun. Nah, nanti aku bakalan jelasin lebih rinci nih tentang
screening riwayat kesehatan tuh nanti seperti apa dan juga manfaatnya seperti apa di episode selanjutnya teman-teman ya. Jadi yang pasti teman-teman harus melakukan screening riwayat kesehatan ini. Agar apa? Agar teman-teman bisa tahu nih apakah teman-teman itu ada termasuk ada penyakit kronisnya atau tidak. Jika ada, maka akan ada pencegahan dan juga langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti. Jika tidak ada, tentunya teman-teman sudah menerapkan pola hidup sehat. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya yaitu fitur informasi virtual account. Apa sih virtual account itu? Jadi virtual account itu adalah nomor pembayaran yang biasa digunakan oleh peserta JKN untuk pembayaran khususnya peserta PBPU atau peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri. Nah, jadi teman-teman misalkan ingin tahu nih virtual account-nya tuh berapa. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja fitur informasi virtual account, maka akan muncul virtual account-nya. Jadi teman-teman gak usah ragu atau misalkan takut virtual account-nya hilang. Nah, tidak perlu takut. Jadi teman-teman tinggal klik aja fitur informasi virtual account. Selanjutnya yaitu info tentang program JKN. Sini yaitu tentang menampilkan informasi terbaru seputar program JKN dan BPJS Kesehatan. Jadi informasi-informasi penting yang memang harus segera diberitahukan kepada peserta. Nah, di sini bisa terupdate. Jadi teman-teman yang pengen tahu tentang program JKN itu ada yang terbaru atau tidak, nah tinggal klik fitur informasi program JKN. Baik, selanjutnya yaitu fitur pengaduan layanan JKN. Nah, menu yang disediakan ini tentunya agar peserta dapat menyampaikan pengaduan dan permintaan informasi secara tertulis. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi gini teman-teman, maksudnya itu adalah bila mana teman-teman mendapati hal yang keliru atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, baik itu di kantor cabang atau pelayanan-pelayanan BPJS Kesehatan secara administrasi maupun pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Nah, teman-teman dapat melakukan pengaduan melalui fitur pengaduan layanan JKN. Nah, jadi jangan sampai teman-teman itu ngadunya di media sosial atau misalkan langsung ngomong ke tetangganya atau ke temannya. Nah, itu tidak akan sampai ke BPJS Kesehatan, tapi alangkah baiknya teman-teman bisa menggunakan fitur pengaduan layanan JKN ini dan itu akan kami langsung tindak lanjuti. Baik teman-teman, dan yang pasti akan ada jawaban dan teman-teman bisa paham apakah itu memang ada hal yang miskomunikasi atau bagaimana. Nah, itu akan ada penyelesaiannya seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada hal-hal yang mengganjal. Jangan sampai teman-teman itu malah mengadunya ke yang lain, bukan ke BPJS Kesehatan. Baik, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada lagi nih fitur rehab. Apa sih rehab itu? Nah, rehab itu adalah rencana pembayaran bertahap atau bahasa asingnya itu cicilan ya teman-teman. Nah, siapa nih di sini yang punya cicilan selain BPJS Kesehatan? Semoga cicilannya bisa terlunasi dan kita bisa tenang dalam menjalani hidup ini. Baik. Nah, jadi teman-teman, fitur rehab ini adalah fitur yang disediakan untuk peserta PBPU atau yang memiliki tunggakan yang dapat melakukan pendaftaran program rehab ini sehingga dapat membayarkan secara bertahap atau cicilan. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan
melakukan cicilan ini dengan syarat yaitu memiliki tunggakan, dan juga teman-teman bisa melakukan melalui aplikasi Mobil JKN. Oke. Dan yang terakhir ini ada fitur bugar. Apa sih fitur bugar itu? Nah, fitur bugar ini akan aku jelasin setelah episode ini ya teman-teman. Jadi apa sih fitur bugar itu, dan aku akan jelasin manfaat dan serta apa-apa aja yang ada di dalam fitur bugar ini. Oke, baik teman-teman. Gak kerasain udah mau di ujung acara, dan gak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol terkait dengan fitur-fitur aplikasi Mobil JK ini. Dan tentunya aplikasi Mobil JK ini sangat memberikan kemudahan terhadap teman-teman semua. Baik, terima kasih teman-teman, sampai berjumpa lagi di lain episode. See you.